BJTP 81. Giovan mendengarkan dengan serius suara seseorang di ujung panggilan, membuat nafasnya tercekat. Aku telepon lagi nanti, ucapnya lirih, kemudian memutuskan panggilan tersebut. Giovan kembali menatap Amina yang masih tertidur dengan wajah damai. Pikirannya seketika bercampur aduk, antara ingin membangunkan Amina dan memberitahunya kabar yang baru saja diterimanya, atau membiarkan istrinya itu menikmati tidurnya yang nyenyak. Giovan menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, kabar yang baru saja diterimanya akan membuat kedekatan yang baru saja mereka bangun akan menjadi renggang. Sial! Kenapa di saat seperti ini malah ada aja masalah? Pekiknya di dalam hati. Setelahnya, Giovan dengan perlahan melepaskan Amina dari pelukannya itu. Kemudian turun dari ranjang dan bergerak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sementara di saat yang sama, Amina membuka matanya. Ia sebenarnya sudah terbangun ketika Giovan menerima panggilan dari ponselnya berdering. Bukan hanya itu saja, ia juga tanpa sengaja mendengar bahwa itu suara wanita. Meskipun tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut di ujung panggilan. Apa itu dari perempuan pagi tadi? Gumamnya dalam diam menatap ke arah kamar mandi yang mana Giovan ada di dalam sana. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak untuk beberapa alasan yang tak jelas. Tidak lama kemudian, Giovan keluar dari kamar mandi dan ia sedikit terkejut mendapati Amina yang sudah terbangun, tapi sebisa mungkin untuk bersikap tenang seakan tidak terjadi apapun. Meskipun memang pada kenyataannya tidak terjadi sesuatu di antara mereka, kecuali tidur sambil berpelukan. Udah bangun, Mina. Yuk, kita sholat subuh berjamaah. Ujar Giovan, dengan senyuman hangat memandang wajah bantal istrinya yang tetap cantik meski baru bangun tidur. Iya, Mas. Amina mengangguk lemah, mengusap kelopak matanya yang masih mengantuk. Ia perlahan menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuhnya dan turun dari ranjang dengan langkah gontai, masih mengenakan pakaian tidur semalam. Saat itu juga, Giovan merasa tercekat ketika menyaksikan tali pakaian Amina yang melorot, memperlihatkan pundak mulus sang istri hingga ke bagian depan dadanya yang sempurna. Detak jantungnya berpacu lebih cepat, nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya menegang. Sungguh ironis, mengingat semalam mereka begitu dekat dan tak terpisahkan dalam rangkulan mesra. Namun, ada sesuatu tentang suasana pagi ini yang membuat segalanya tampak lebih menggoda dan mempesona. Tahan, Gio. Jangan jadi suami yang egois. Amina harus sembuh dulu. Batin Giovan seraya memalingkan wajahnya ke tempat lain. Kemudian berjalan ke lemari kecil untuk mengambil sajadah yang ada di dalam sana. Sementara Amina sudah di kamar mandi, untuk mengambil air wudhu. Tapi, ia baru menyadari bahwa sejak semalam dan barusan memakai pakaian kurang bahan itu di depan Giovan. Itu sama saja seperti menggoda suaminya sendiri, tapi dirinya malah tidak mau disentuh. Apa aku udah keterlaluan ya? Gumamnya kembali sama seperti sebelumnya. Ia bahkan mencurigai suaminya itu hal yang tidak-tidak dengan wanita lain. Padahal dirinya sendiri yang tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Amina menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Ia segera mengambil handuk kimono untuk memakai menutupi pakaiannya yang sedikit terbuka itu. Tak memakan waktu lama, Amina keluar dari kamar mandi dan segera mengambil mukena serta memakainya. Kemudian, Giovan bergerak dengan menjadi imam bagi Amina untuk menunaikan salat maghrib. Usai sholat subuh, Amina turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan bagi Giovan. Tapi, kali ini ia memakai pakaian seperti biasanya di rumah yaitu daster panjang dengan lengan pendek dan rambut panjangnya yang dikuncir satu. Di mana sebelumnya berganti pakaian di dalam kamar mandi. Namun, di tengah kesibukannya di dapur memasak, pikiran Amina malah terus terganggu oleh pertanyaan mengenai siapa yang menghubungi suaminya beberapa saat yang lalu. Ia sebenarnya ingin bertanya, tapi ragu dan takut membuat suaminya merasa terganggu. Giovan pun duduk di meja makan sambil menunggu sarapan pagi disajikan oleh istrinya tersebut. Tiba-tiba, ponsel Giovan berdering, membuat Amina semakin curiga. Ia melirik ke arah suaminya,
mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Giovan, yang menyadari kecurigaan istrinya, merasa bingung harus menjelaskan apa kepada Amina. Ia tidak ingin menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi sekaligus juga tidak ingin mengungkapkannya sebelum memastikan kebenarannya. Amina akhirnya menghampiri suaminya dengan piring berisi sarapan pagi. Mas, kenapa teleponnya gak diangkat? Apa ada masalah? Tanyanya dengan suara bergetar. Giovan menatap Amina, lalu menghela napas panjang. Bukan panggilan penting. Biarkan aja. Terangnya. Amina menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya untuk percaya atas apa yang dikatakan oleh Giovan. Oh, ucapnya sambil berusaha untuk tersenyum. Keduanya kemudian menikmati sarapan pagi mereka dengan suasana hati yang berat, saling mencoba memahami dan percaya satu sama lain. Meskipun baru mengarungi rumah tangga dalam hitungan hari saja. Namun, rasa penasaran Amina masih menghantui, membuatnya bertekad untuk mengetahui apa yang sedang disembunyikan suaminya dari dirinya. Sementara itu di tempat lain, Rifaya bangun pagi-pagi dengan penuh semangat karena hari itu dirinya diperbolehkan untuk pergi kuliah. Makasih ya, Mas. Terima kasih karena telah mengizinkan aku. Jangan khawatir, Mas Dewa. Aku kan nanti bersama kita di kampus. Jadi, kalau ada apa-apa, dia bisa langsung menghubungi Mas Dewa. Jelasnya dengan mata berbinar, berusaha meyakinkan Sadewa bahwa dirinya akan baik-baik saja. Sadewa tampak ragu namun akhirnya mengiyakan permintaan Rifaya dengan syarat agar istrinya itu menjaga diri dan tidak melakukan hal yang bisa membahayakan kehamilannya. Pokoknya, jangan sampai berlari-lari dan selalu waspada saat berjalan. Perintah Sadewa dengan nada penuh kekhawatiran yang tersembunyi di balik kegentarannya. Siap, Mas. Jawab Rifaya sambil memegangi perutnya yang masih rata itu. Sebuah senyum hangat mereka di wajahnya, menenangkan kecemasan hati Sadewa. 30 menit kemudian, Giovan dan Amina sudah selesai sarapan pagi. Tidak lupa juga Giovan membantu Amina mencuci piring sebelum naik ke lantai 2 untuk mengganti pakaian dan akan pergi ke kampus. Di saat Giovan sedang mengambil pakaian yang ada di lemari, sementara Amina di kamar mandi membersihkan dirinya usai tubuhnya dipenuhi aroma bumbu masakan sebelumnya. Belum selesai mandi, Amina tersadar bahwa handuk yang ada di kamar mandi hanya ada handuk kecil. Bagaimana mungkin ia keluar dari tempat tersebut dengan hanya memakai handuk seperti itu? Semoga pakaiannya tadi sudah basah terkena cipratan air sebelumnya. Tok tok tok. Bunyi ketukan di pintu membuat Amina terkejut bukan main dengan jantung yang berdebar kencang. Mina? Panggil Giovan dari balik pintu kamar mandi. Iya, Mas. Ada apa? Sahut Amina dari dalam. Aku turun ke bawah duluan. Tapi, aku tunggu kamu sebelum pergi. Terang Giovan. Iya, Mas. Jawab Amina. Ia benar-benar bernafas lega karena Giovan akan keluar dari kamar dan ia bisa leluasa memakai pakaian tanpa adanya sang suami. Hanya dalam hitungan menit, Amina keluar dari kamar mandi, dengan tubuhnya yang basah kuyup dan hanya memakai handuk pendek yang menutupi bagian pinggang ke atas. Namun, pada saat yang sama, Giovan tiba-tiba masuk ke kamar karena ponselnya ketinggalan di meja samping tempat tidur. Namun, begitu Giovan melihat Amina, matanya membulat dan mulutnya terbuka lebar. Tampaknya ia terpesona dengan penampilan istrinya yang baru selesai mandi. Pikiran Giovan seketika bercampur aduk, antara ingin segera mengambil ponselnya dan terus menikmati pemandangan indah di depan matanya. Seketika Amina mematung di tempatnya karena Giovan tidak mengetuk pintunya terlebih dahulu. Ia juga mulai menyadari perubahan ekspresi wajah suaminya dan sedikit merasa malu. Tapi, ia malah tidak bisa menahan tawa saat melihat reaksi suaminya yang begitu kaget. Ada apa, Mas? Tanyanya. Giovan terkekeh pelan, lalu mendekati Amina perlahan. Oh, itu HP aku ketinggalan. Jawab Giovan dengan senyum menggoda di wajahnya.
Dan di saat yang sama-sama, Giovan tak bisa menahan diri lagi melihat pemandangan istri yang begitu mempesona di depan mata dan menggugah hasrat yang terpendam. Amina, panggilnya. Giovan berdiri dan melangkah perlahan mendekati Amina. Dalam hatinya, ia berharap istrinya itu mau menerima perasaannya. Amina merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat Giovan yang semakin mendekat ke arahnya. Rasa ragu dan khawatir mulai menghantui pikirannya, namun sekaligus ada perasaan berdebar yang tak bisa ia hindari. Matanya memandangi wajah tampan Giovan yang kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Merasa ketegangan yang ada, Amina mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Giovan dengan lembut menarik tangan Amina, membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Amina merasa jantungnya semakin berdebar kencang. Mina, aku gak bisa menahannya lagi. Sejenak, Amina merasa tubuhnya membeku, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap mata satu sama lain. Giovan mendekatkan wajahnya, sedangkan Amina menutup matanya pelan. Tak lama kemudian, bibir mereka pun menyatu dalam sebuah ciuman yang penuh gairah. Saat itulah Giovan mendekatkan bibirnya pada bibir Amina, mengecupnya dengan lembut dan penuh perasaan. Amina merasa seolah dunia berhenti sesaat dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Giovan melepaskan kecupannya perlahan, kemudian menatap Amina dengan sorot mata yang penuh kehangatan. Amina merasakan pipinya memerah dan jantungnya masih berdegup kencang. Rasa ragu dan khawatirnya tadi kini tergantikan dengan perasaan bahagia yang mendalam, seolah menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Tak lama kemudian, bibir mereka kembali menyatu dalam sebuah pagutan yang penuh gairah. Keintiman yang terjalin di antara suami istri ini menambah kehangatan dalam ruangan. Perlahan, Giovan menarik ujung simpul handuk yang dikenakan oleh Amina hingga tidak ada satupun benang yang berada di tubuh istrinya tersebut. Selanjutnya, apa yang terjadi di antara mereka? BJTP 82. Amina merasa BJTP 82. Amina merasa malu dan gugup saat berdiri di depan Giovan, dengan wajah yang memerah karena tubuhnya yang indah terpampang tanpa ada satu helai pun benang di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya ia memperlihatkan lekuk tubuhnya di depan suaminya. Matanya menunduk, enggan menatap Giovan yang terpaku pada keindahan tubuhnya saat ini. Sedangkan Giovan terpana melihat Amina yang cantik jelita di depannya. Tak menyangka bahwa istrinya memiliki tubuh yang begitu sempurna. Hatinya berdebar, namun sekaligus merasa terhormat karena Amina memberikan kepercayaan kepada dirinya dan sepertinya rasa trauma itu bisa dihilangkan hari itu juga. Mas, ucap Amina lirih karena bisa menebak seperti apa tatapan Giovan saat ini. Gak apa-apa kan kalau sekarang? Giovan balik bertanya setengah berbisik. Amina menganggukkan kepalanya dengan wajahnya yang semakin memerah. Entah kenapa saat ini di dalam pikirannya hanya ada Giovan dan kenangan pahit itu seakan tertutup oleh gejolak yang ada di dalam dirinya saat ini. Detik selanjutnya dengan lembut, Giovan mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Amina, seakan memberikan dukungan dan pengertian atas perasaan malu yang dirasakannya. Perlahan, Giovan membimbing Amina ke atas ranjang yang seharusnya menjadi saksi bisu malam pertama mereka tadi malam. Tapi, tidak ada salahnya melakukan ritual tersebut di pagi hari seperti sekarang ini. Saat berada di atas ranjang, Amina yang sudah merebahkan diri itu mendadak merasa takut dan cemas. Namun, Giovan dengan sabar dan penuh kasih sayang mencoba meredakan ketakutan Amina. Ia mengusap lembut pipi Amina dan menatap dalam-dalam kedua bola matanya, menunjukkan betapa ia menghargai istrinya itu. Jangan takut, aku akan melakukannya pelan. Percaya sama aku. Aku ini suami kamu. Ucap Giovan berusaha meyakinkan Amina saat ini. Lagi-lagi Amin menganggukkan kepalanya dengan perasaan yang campur aduk saat ini. Tapi, gairah di dada nyatanya lebih besar dari apa yang dirasakannya saat ini. Pagi itu pun, mereka menjalani malam pertama yang tertunda dengan penuh gairah dan keintiman. Giovan membimbing Amina untuk melewati ketakutan dan rasa malu, mengajarkan arti hubungan suami istri dalam sebuah pernikahan.
Seiring berjalannya waktu, Aminah semakin percaya dan menyerahkan dirinya pada Giovan, membuka lembaran baru dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. 1 jam kemudian, Aminah masih terbaring di atas ranjang dengan selimut tipis. Tapi, ia masih bisa merasakan sakit di area belahan intinya usai memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Namun, saat itu juga, Giovan yang ada di samping Aminah segera merangkul wanita tersebut dengan lembut dan mengecup keningnya. "Aminah, makasih untuk hari ini," ucap Giovan sambil menatap dalam mata Aminah. "Terima kasih juga karena sudah percaya padaku dan menyerahkan semuanya kepadaku." Aminah hanya bisa tersenyum kecil mendengar ucapan Giovan. Rasa sakit yang dirasakannya tadi mulai mereda, digantikan oleh perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Ternyata, kelembutan dan perhatian suaminya itu cukup ampuh untuk membuatnya merasa lebih baik. "Terima kasih juga, Giovan, karena kamu selalu menghargai dan menjaga perasaanku. Bahkan gak masalah dengan trauma aku sebelumnya," balas Aminah dengan suara lirih. Giovan tersenyum dan kembali merangkul Aminah dalam pelukannya. Mereka berdua kemudian saling berbagi kehangatan, melewati pagi itu dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kini, Aminah percaya bahwa dirinya telah menyerahkan kehormatannya kepada pria yang tepat, pria yang akan selalu menjaganya dan mencintainya dengan segenap hati. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pria jahat di luaran sana. Kreng-kreng. Bunyi ponsel Giovan berdentang keras, membuat pria tersebut tersadar akan sesuatu. Ia hari ini harus ke kampus untuk mengajar sebagai dosen. Tapi, tubuhnya masih merasa nyaman dalam dekapan hangat tubuh polos Aminah, istrinya yang cantik dan benar-benar memanjakan dirinya beberapa saat yang lalu. Giovan menatap Aminah dengan sayu, berharap bisa memadu kasih lebih lama lagi. "Bagaimana kalau sekali lagi?" goda Giovan. Aminah tersenyum getir. Pasalnya ia tidak yakin apakah masih bisa melanjutkan kembali permainan panas yang mereka lakukan sebelumnya. Itu karena bagian intinya masih dikatakan cukup perih untuk mengulang hal serupa. "Mas, bukannya harus pergi ke kampus ya? Nanti terlambat," ucap Aminah lembut sambil menyentuh pipi suaminya dengan ujung jari jemarinya yang cukup lentik. Giovan menghela napas panjang, merasakan betapa sulitnya melepaskan diri dari pelukan hangat Aminah saat ini. Andai saja itu malam hari, pasti ia akan lebih lama di tempat tersebut dan menikmati malam yang lebih panjang. "Tapi, Mina, aku masih ingin berlama-lama bersama kamu di sini," bisik Giovan dengan wajah memelas, mencoba meyakinkan istrinya. Bahkan mengecup lembut bibir Aminah yang membuatnya tidak tahan ingin menyentuhnya kembali. Ia tidak pernah tahu, jika hal seperti ini bisa membuat seseorang menjadi kecanduan. Aminah tersenyum kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Giovan, lalu menatap lekat suaminya. "Mas, tugas dan tanggung jawab sebagai dosen menanti di kampus. Mahasiswa Mas Gio pasti sudah menunggu juga kan? Kita bisa melanjutkannya lagi nanti malam," ucap Aminah dengan bijaksana, memberi semangat kepada Giovan serta solusi untuk mereka berdua. Terdengar Giovan kembali menghela nafasnya panjang. Apa yang dikatakan oleh Aminah memang ada benarnya. Itu karena ia teringat, jika hari itu ada hal penting yang harus segera diurusnya. "Ya sudah, aku ke kampus dan akan pulang lebih awal nanti." Akhirnya, dengan berat hati, Giovan merelakan dirinya untuk meninggalkan Aminah dan segera bersiap-siap menuju kampus. Ketika Giovan berdiri di pintu kamar mandi untuk membersihkan diri, ia melihat Aminah tersenyum kepadanya dengan selimut yang melilit di tubuh polos istrinya tersebut. 1 jam kemudian, Giovan sudah berganti pakaian kembali dan bersiap untuk pergi ke kampus. Sedangkan Aminah yang sudah membersihkan diri juga mengantar Giovan sampai di ruang tamu. "Kalau ada apa-apa hubungi aku," kata Giovan sebelum pergi. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan dan sampai ketemu lagi nanti," balas Aminah. Giovan mengangguk,
berjanji dalam hati bahwa ia akan pulang lebih awal nanti untuk kembali melanjutkan permainan sebelumnya. Amina menyalami Giovan dengan tajam, lalu setelahnya sang suami mengecup keningnya dan kemudian ia melambaikan tangannya hingga Giovan keluar dari pintu rumahnya tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giovan sudah tidak ada lagi dalam pandangan Amina saat ini. Tapi di saat yang sama ia kembali meringis karena rasa perih yang dirasakannya di bawah sana. Sejak tadi memaksakan diri untuk berjalan, padahal sebenarnya merasa kesulitan untuk melangkahkan kakinya. Selang 1 jam berlalu. Di kampus, Rifaya melangkah dengan hati-hati. Ia merasa cukup kuat untuk menjalani kegiatan kuliah di tengah kondisinya yang sedang hamil. Namun, tak disangka, Rifaya melihat Giovan sedang berbicara dengan seorang wanita cantik di area parkiran ketika Sadewa baru saja mengantarnya. Bukannya itu Pak Gio ya? Tapi, sama siapa? Gumam Rifaya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Awalnya Rifaya tidak ingin terlalu ikut campur karena bisa saja itu salah satu mahasiswi atau kenalan Giovan yang memang janji bertemu di tempat tersebut. Namun, Rifaya mendadak mematung di tempatnya di saat tanpa sengaja mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu kepada Giovan. BJTP 83